bertemu lagi dengan Ina, si pendongeng cilik. Hari ini Ina akan berkisah tentang terbelahnya Laut Merah. Dengerin ya. Senja di kota Mesir yang mencekam, seorang wanita yang ketakutan meninggalkan rumah dan keluarganya di sebuah gua yang jauh dari perkampungan Bani Israel agar bisa selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Fir'aun rajanya yang sangat kejam dan bengis memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Di kesunyian malam lahirlah seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia bernama Musa alaihissalam. Bayi Musa dilahirkan di sebuah gua yang jauh dari perkampungan Bani Israel agar bisa selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Berawal dari mimpi Fir'aun, dia melihat api membara dari Baitul Maqdis yang menghancurkan seluruh kota Mesir. Dari mimpi itu, banyak ahli nujum yang berpendapat bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan seluruh kekuasaan Fir'aun. Dari mimpi itu, banyak ahli nujum yang berpendapat bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan seluruh ketakutan Fir'aun memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dari kalangan Bani Israel. Wahai seluruh pengawalku, bunuhlah setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Wahai seluruh pengawalku, bunuhlah setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Pada saat itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Ibu Musa sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya. Lalu Ibu Musa pun berdoa, Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini. Selamatkanlah bayi ini dari kejaran tentara Fir'aun. Lalu turunlah ilham dari Allah. Susuilah ia Musa, dan apabila engkau menghadirkannya, maka hancurkanlah ia semuanya. Dengan penuh keyakinan, Ibu Musa menaruh bayi itu ke gereja dan menghanyutkan bayi. Atas kehendak Allah, bayi Musa diberikan oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Fir'aun memang raja yang sangat kejam, tapi Fir'aun sangat sayang kepada istrinya. Lalu Fir'aun membolehkan untuk merawat bayi itu. Aisyah membuat sayembara untuk mencetak ibu susu anaknya Musa. Lalu Aisyah pun berkata, wahai seluruh wanita di kota Mesir, sesungguhnya aku
sedang mencari susu untuk anakku Musa. Barang siapa yang bersedia untuk menjadi ibu susu Musa, maka dia dan seluruh keluarganya akan tinggal di istanaku dan mendapatkan upah yang sangat banyak. Saudara itu tersebar di seluruh penduduk kota Mesir. Banyak wanita yang ingin menjadi ibu Musa, tapi bayi Musa hanya mau menyusul kepada ibunya. Lalu ibu Musa pun berkata, "Wahai yang mulia, izinkan saya untuk menjadi ibu susu dari pangeran Musa." Bayi Musa menyusu pada ibunya sampai berumur 2 tahun. Dan Musa tumbuh didampingi oleh ibu dan keluarganya. Musa adalah anak yang sangat dibanggakan oleh Fir'aun. Lalu Fir'aun pun berkata, "Wahai seluruh penduduk Mesir, sesungguhnya dia Musa adalah pangeran yang sangat hebat di antara kalian." Beberapa tahun kemudian, Musa ingin berjalan-jalan ke kota Memphis, dan secara tidak sengaja Musa melihat pertengkaran antara Bani Israel dan Bani Mesir. Lalu Musa pun berkata, "Hai, hentikan pertengkaran ini." Seorang orang Mesir pun berkata, "Tidak usah dicampur kau Musa." Lalu seorang Bani Israel pun berkata, "Sesungguhnya orang Mesir ini telah mengambil semua daganganku. Tolong kami Musa, tolong. Musa melerai pertengkaran itu, dan secara tidak sengaja Musa menampar orang Mesir itu hingga orang Mesir itu pun meninggal. Hal itu membuat Musa sangat takut dan menyesali perbuatannya. Fir'aun mendengar kabar itu dan membuatnya dia sangat marah dan memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk berkata, "Wahai seluruh pengawalku, tangkaplah dia Musa, bawa dia ke hadapanku, dia harus dihukum." Dalam ketakutan Musa melarikan diri dari kota Mesir, dan sampailah dia di kota Madian. Selama 20 tahun di kota Madian, Musa mengabdikan dirinya kepada Nabi Sulaiman dan menikahi kedua putranya. Di usia Musa yang ke-40 tahun, Allah mengangkat Musa menjadi Nabi dan Rasulnya. Musa pertama kali mendapatkan wahyu di bukit Tur Sinai. Musa melihat cahaya yang sangat terang dan mengobati asal usul cahaya tersebut. "Cahaya apa ini? Cahaya apa ini? Gelap sekali. Apa itu? Siapa kau? Siapa kau?" "Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah. Lepaskanlah tongkat yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul." "Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskanlah tongkat yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul." Musa melemparkan tongkatnya. "Hai, ular! Musa melakukan perjalanan untuk kembali ke kota Mesir. Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel dan mengajak Fir'aun untuk bertobat. Sesampainya di Mesir, Musa berkata kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya
menjadi ular yang sangat besar dan memakan seluruh ular pasir. Fir'aun merasa ketakutan dan Fir'aun mengatakan kepada Musa bahwa Musa adalah seorang tukang sihir. Fir'aun memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk menghukum seluruh kota Mesir. Wahai seluruh pengawalku, kaburlah seluruh kota Mesir, bunuh seluruh pengikut Musa. Dan mengetahui itu Musa sangat takut. Lalu Musa pun berkata kepada Bani Israel, wahai seluruh Bani Israel, ikutlah bersamaku untuk meninggalkan kota Mesir. Lalu Bani Israel pun berkata, kemana kita akan pergi, wahai Musa? Kemana Musa? Kamu telah menyesatkan kami, wahai Musa. Ikutlah bersamaku untuk ke Laut Merah. Sesungguhnya Allah telah mengutusku. Hujan deras disertai angin yang sangat kencang. Musa dan para pengikutnya melarikan diri dari kota Mesir. Dan bersamanya di Laut Merah, Nabi Musa merasa sangat bingung dengan keadaannya. Fir'aun sudah berada di belakang Nabi Musa. Lalu Fir'aun pun berkata, lihatlah Musa dan para pengikutnya akan menenggelamkan mereka dalam Laut Merah. Tidak ada jalan untuk mereka pergi. Katakan kepada Tuhanmu, Dia tidak bisa menolongmu. Ya, lalu Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dan kaumku dari tentara Fir'aun. Lalu turunlah perintah dari Allah, pukulkanlah kapal itu ke dalam Laut Merah sebanyak 3 kali. Musa memukulkan tongkatnya ke dalam Laut Merah sebanyak 3 kali. Dan terbelah laut itu menjadi 2 bagian. Dan berlarilah Nabi Musa dan para pengikutnya sampai di ujung Laut Merah. Ayo lari Bani Israel, ayo lari. Fir'aun masih berada di tengah-tengah Laut Merah. Lalu turunlah perintah dari Allah, pukulkanlah kapal itu ke dalam Laut Merah sebanyak 3 kali. Fir'aun berkata, jangan pukulkanlah kapal itu ke dalam Laut Merah sebanyak 3 kali. Aku percaya bahwa engkau adalah Nabi. 70 kali Fir'aun mengatakannya, tapi Nabi Musa tetap memukulkan tongkatnya ke dalam Laut Merah. Bersatulah Laut Merah itu menjadi bersatu kembali, dan Fir'aun dan para tentaranya tenggelam ke dalam Laut Merah. Itulah peringatan dari Allah dengan orang-orang yang suka menentang perintahnya. Semoga cerita ini